Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahun wahidun la ilaha illa anta. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil adim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Saudara-saudara yang saya muliakan, untuk melakukan ibadah itu diperlukan banyak perjuangan dan pengorbanan. Dan kalimat lainnya adalah untuk mampu mewujudkan suatu ibadah, seseorang harus mampu melakukan banyak perjuangan dan pengorbanan. Karena setiap langkahnya ibadah itu diperlukan pertarungan sehingga kita memenangkan dan sanggup mewujudkannya. Saudara-saudara yang saya muliakan, sholat misalnya, untuk menanamkan niat di dalam hati agar kita mampu melakukan sholat di waktu yang tepat dan mampu melakukan sholat itu dengan cara sesempurna mungkin, baru untuk berniat saja, maka seseorang sudah harus banyak melakukan perjuangan. Karena berniat menyempurnakan ibadah itu tidaklah mudah untuk dilakukan. Cobalah saudara simak, untuk bangkit dari tempat duduk ke tempat wuduk saja sudah banyak pertarungan yang harus dimenangkan.
Karena kalau tidak, seseorang akan tetap berada di tempat duduknya. Meskipun demikian, kalaupun misalnya kita dimenangkan untuk pergi ke tempat wudhu, untuk melakukan wudhu dengan cara sesempurna mungkin, itu pun diperlukan perjuangan. Setelah itu, melangkahnya kaki ke tempat ibadah, itu pun kita harus mampu berjuang dan sanggup melakukan pengorbanan-pengorbanan, hingga pada akhirnya pada saat kita melakukan sholat pun kita tetap harus berjuang agar sholat yang kita lakukan dapat bernilai di hadapan Allah, dan setiap sholat yang kita lakukan mampu membawa kita kepada kemuliaan-kemuliaan Allah. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya, saudaraku, seperti puasa, zikir, bersedekah, menolong anak-anak yatim dan fakir miskin. Semuanya diperlukan perjuangan dan kesanggupan untuk berkorban, sehingga apabila kita telah sanggup mewujudkan suatu ibadah, maka pastikan ibadah itu bisa sampai kepada Allah, dan pastikan setiap ibadah yang kita lakukan mampu membawa kita kepada kemuliaan-kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, Rasulullah banyak menjelaskan kepada kita bahwa tidak semua ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu bisa sampai ke hadapan Allah, dan hal terbesar yang dapat menghalangi ibadah untuk sampai ke hadapan Allah adalah terjebaknya seseorang kepada perbuatan yang merusak keimanannya. Dan hal lainnya yang harus dijaga adalah jangan sampai hati ini kemasukan najis, yang najis terbesarnya adalah keburukan akhlak yang dimiliki oleh orang lain. Saudara-saudaraku, keimanan itu haruslah murni. Kemurnian iman seseorang itu akan sangat menentukan dari nilai ibadah yang dilakukannya. Karena sedikit saja seseorang menudai keimanannya, maka ibadahnya tidak lagi berharga di hadapan Allah. Dan kita sudah menyatakan sanggup di hadapan Allah bahwa kita akan hidup di dunia ini dengan kemurnian iman. Sehingga pastikanlah, saudaraku, jangan ada kepentingan apapun di dunia ini yang sanggup menyentuh apalagi menodai keimanan yang kita miliki. Saudaraku, yang kedua adalah jagalah hati kita jangan sampai kemasukan najis-najis hati, karena hati yang kemasukan najis tidak akan mampu disucikan meskipun dengan menggunakan 7 air samudra. Cara mudah untuk mensucikan hati kita adalah masukkanlah kesanggupan memaafkan ke dalam hati, maka Allah akan memberi rahmat kepada kita, kepada setiap orang, kepada setiap manusia. Jika kesanggupan memaafkan ada di dalam hatinya, maka Allah melalui para malaikatnya lah yang akan mensucikan hatinya dari najis-najis hati yang akan menjadi penghalang dari setiap ibadah yang kita lakukan. Saudaraku, ibadah itu adalah
langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membawa kita kepada keimanan dan kemuliaan akhlak, maka pastikan ibadah-ibadah yang kita lakukan bisa membawa kita kepada kemuliaan-kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, jika saudara telah memahami tentang ini, maka pahamkanlah saudara-saudara kita yang ada di lingkungan kita. Jadilah saudara rahmat bagi saudara-saudara yang lain yang ada di lingkungan saudara. Pahamkan mereka tentang ibadah, pahamkan mereka tentang bagaimana ibadah itu sampai kepada Allah, dan pahamkan mereka agar setiap ibadah yang mereka lakukan mampu membawa mereka kepada wujudnya kemuliaan-kemuliaan Allah. Masih banyak saudaraku pekerjaan yang harus kita lakukan. Saudaraku, lakukanlah apa saja yang sanggup saudara lakukan di tempat di mana saudara berada. Jika saudara telah memahami jalan-jalan kemuliaan, sampaikan kepada mereka. Dan apabila saudara telah memahami jalan-jalan yang menuju kepada kemuliaan akhirat, ajaklah juga saudara-saudara kita, khususnya bagi saudara-saudara kita yang dalam menjalankan kehidupannya di dunia ini banyak melakukan perjuangan-perjuangan, dan itu pun seluruh perjuangan yang dilakukan tidak sanggup memberikan kemuliaan keduniaan kepada mereka. Maka untuk mereka, saudaraku, pastikan mereka berada dalam keselamatan dan kemuliaan dalam kehidupan akhiratnya, supaya mereka tidak kalah dua kali. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, orang yang paling celaka adalah orang yang kalah dua kali. Di dunia mereka kalah, dan di akhirat juga mereka harus mengalami kekalahan. Sungguh orang yang seperti itu adalah golongan yang benar-benar berada dalam kekalahan yang sangat besar. Maka berjuanglah saudaraku memahami tentang ini, dan setelah itu jadilah rahmat bagi saudara-saudara kita yang lain. Untuk saudara, pastikan saudara menjalankan kehidupan dunia ini dengan kebahagiaan dan kemuliaan. Dan untuk urusan yang lebih besar, pastikan saudara dalam kehidupan akhirat berada dalam kemuliaan surga yang sudah Allah janjikan kepada orang-orang yang sanggup mewujudkan janjinya kepada Allah. Belajarlah saudara tentang apa tujuan keberadaan kita di dunia ini, dan belajarlah saudara supaya saudara sanggup melakukan ibadah-ibadah sesempurna mungkin yang sanggup saudara lakukan. Dan setelah itu belajarlah saudara berjuang dan berkorbanlah agar setiap ibadah yang saudara lakukan sanggup berada di hadapan Allah, dan pastikan Allah berkenan dengan ibadah yang kita lakukan. Dan setiap ibadah yang kita lakukan, awasi, pastikan ibadah itu sanggup membawa kita kepada kemurnian iman dan kemuliaan-kemuliaan Allah. Itulah saudaraku kajian sederhana ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kajian yang sederhana ini
mampu membawa saudara dan juga saudara-saudara kita yang lain kepada kebahagiaan, kemuliaan, dan keselamatan dalam kehidupan dunia ini, hingga pada akhirnya dalam kehidupan akhirat kita semua berada dalam kemuliaan dan kebahagiaan yang abadi, yaitu surga yang sudah Allah janjikan kepada orang-orang yang sanggup mewujudkan janjinya kepada Allah. Itulah saudaraku, rahmat Allah yang tertinggi dianugerahkan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.